Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ini. Alhamdulillah. Nah, kita akan presensi terlebih dahulu, tetapi presensi hari ini tuh berbeda dari biasanya. Contoh dari angka 1, 2, 3 sampai Mbak Siwi 4, terus Uday 1, 2, 3, terus Evita 8 gitu. Karena kelipatan jadi 4, 8, 16 gitu ya. Ingat-ingat itu. Ya, kita mulai tadi 4 terus 8 terus. Mulai dari mana, Bu? Nah, kita mau dari mana dulu nih? Saya Dari sini. Raihat. Oke. Raihat ke belakang. Bentuknya mengular. Oke, 1 2 3 4 1 2 Kamu ayo. Oke, terus 8. Mbak Rahma? 2 3 Oke, selamat. Ayo, berapa maksudnya? Ayo, masukkan berapa? gimana Pak Iman, Bu? Iya, silakan berpikir. Ada yang kasih tahun. Aja. 12. Ya, terus 1 2 3 Oke, berarti ini masuk semua karena siswanya kan ada 20. Ya. Hari ini kan kita akan belajar titik sampel dan ruang sampel. Kemarin kan kita sudah belajar tentang peluang empirik, sekarang kita belajar peluang teoritik. Nah, peluang maaf ya, nah ini kan sudah dipelajari kemarin, kita cuma mengulas secara sedikit. Nah, Oh iya, berarti kan nggak masuk kemarin, Bu. Jadi nggak tahu dia. ya, kita akan mengulang lagi kalau gitu. Peluang teoritik atau peluang empirik dulu. Nah, kalau peluang teoritik ini tuh kita menyangkut dari tim titik sampel dan ruang sampel ini. Kalau peluang empirik itu kita cara menghitungnya, kemarin kan ada soal. Ada 50 percobaan kita melempar uang ini. Nah, dia menunjukkan angka sebanyak 22 kali dan menunjukkan gambar sebanyak 28 kali. Nah, kita soalnya kan diminta menunjukkan gambar, berarti jumlahnya itu 50, 28 dibagi 50. Hasilnya kemarin kan 6,56. Dari jumlah percobaan dibagi jumlah seluruh hasil dari kita melakukannya itu. Nah, kita akan mempelajari titik sampel dan ruang sampel. Ingatlah anak-anak, mulai hari ini setiap kali kamu melihat pilihan, ingatlah ruang sampel itu sebagai semua kesempatanmu dan titik sampel adalah langkah nyatamu. Pilihlah dengan bijak dan jangan takut salah karena setiap titik sampel membawamu lebih dekat dengan kesuksesan yang nyata. Iya. Kenapa hari ini? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari hari ini mempelajari peserta didik dapat menjelaskan ruang sampel dan titik sampel. Peserta didik dapat menghitung titik sampel tanpa menulis satu persatu. Peserta didik dapat menyusun ruang sampel dengan tabel, diagram pohon, dan mendaftar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan pola banyak titik sampel pada koin dan gaduh. Dan yang kelima, peserta didik dapat menerapkan konsep dalam masalah kontekstual. Itu kan berapa kemana? SMA. Bukan, nanti kan ada soal. Nanti kalian di dalam LKPD ini ada 3 cara menyelesaikannya, yaitu dengan Membuat daftar gitu, Bu, maksudnya. ya mendaftar dari contohnya kita masuk ke materi itu lebih dahulu ya. Anak-anak, kalian udah pernah main tebak-tebakan belum? Pelemparan apa? Pelemparan uang. Oh, pernah. Sering. Satu tantangan. Iya, angka dan gambar. Gambar itu sebagai gambar dan uangnya itu sebagai angka. Nah,
Ibu di sini tuh punya 2 koin. Nah, ibu akan melempar kayak gini. Nah, salah satu bisa mempraktekkan lemparan koin. Ya, secara bersamaan. Ayo. Tebak apa? Gambar. Nah, dalam pelemparan koin ini, ruang sampelnya itu salah satunya ada gambar dan gambar. Nah, kalian tahu nggak ruang sampelnya itu ada apa aja dalam 2 koin ini? Gambar angka. Ya. Benar sekali. Nah, oke, untuk yang gambar dan angka itu berapa kemungkinan terjadi? Gimana caranya? Maksudnya? Yang tahu hanya Allah. 2, benar Mbak Zakia. Kita beri aplaus untuk Mbak Zakia karena sudah ini Allah ya boleh nah. Suka judi. Pimpinan ya. Pimpinan. Azab itu. Oke, selanjutnya ini ada sebuah masalah dalam festival. Dalam sebuah festival ada permainan melempar 3 koin sekaligus. Sebentar, saya kurang satu berarti. Mulanya bagus. Lupa koinnya. Ibu mau 1. Nanti kalian dibagi satu-satu. Satu untuk mengerjakan LKPD. Tidak sebenarnya Banyak, Bu. ini uangnya tidak bisa saya bagikan secara cuma-cuma karena ini uang pribadi saya. Nah, Kan guru orang tua kedua. tetapi guru tidak mewajibkan memberi nafkah ke anaknya, ke anak-anak muridnya. Kita lanjut ke materinya. Ada permainan melempar 3 koin sekaligus. Seorang peserta dinyatakan menang jika mendapatkan paling sedikit 2 sisi gambar. Nah, pertanyaan itu, kalian tuh suruh menentukan ruang sampelnya. Yang kedua, berapa banyak semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Yang ketiga, berapa banyak kemungkinan hasil yang membuat peserta menang. Dan yang keempat, bisakah kita menentukan banyaknya kemungkinan tanpa menulis satu persatu. Nah, kalian bisa mengerjakan ini dalam waktu 5 menit. Karena kan soalnya gampang loh, masih mending 1 menit. Masih mending sama aja, Bu. Iya. Tapi kalau ada bahas sendiri-sendiri terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Nanti ada LKPD, Bu. Oh, maaf Ibu Gala. Kayaknya mana Bu? Katanya dicoba sendiri-sendiri. Iya. Kayaknya satu-satu. Ini udah bawa koin, nanti kalian bisa mencoba. Ada santai. Nanti ada Buat beli cilok. itu minta namanya. Ya udah koinnya, Bu, enggak jadi. Kerjakan dulu ya, anak-anak. Ya itu koinnya belum dibagi. Dia mau banget, Bu. Oke, satu baris satu aja ya. Ya ini 3, masih 1 baris ini 3 gitu. Sepakat tuh. Bu, mana saya bantu, Bu? Tidak usah Ibu aja. Terima kasih ya Mbak Yani sudah membantu Ibu. No, thank you. Bu, main. Satu-satu ya, betul. Bu, nggak punya uang. Nah, kamu itu lebih baik uang walaupun warnanya apa aja. Kalau emas kok warnanya. Karena sekarang nggak boleh kalau pakai kuning. Sama Pak, nggak. 3. Ya ini ya. Kamu pusing ya nak? Kamu udah nanti. Coba kalau ya kerjakan kalian tuliskan juga. Tulis. Lupa.
Gimana kalian udah selesai belum mengerjakannya? Sudah belum? Ini menang ini, Bu. Ini mau gambar. Oh, jadi gambar Gini gimana, Bu? Berarti itu baik, anak-anak kita bahas bersama-sama ya. Atau salah satu bisa mau maju menyampaikan hasilnya? Tidak ada. Baik. Kita menyelesaikan ruang sampelnya ini dengan cara, tadi kan ada 3 cara. Cara mendaftar, cara tabel, dan diagram pohon. Ibu akan mencoba pakai diagram pohon. Oh iya, Bu. Nah, pelemparan pertama dia akan menghasilkan angka dan gambar. Nah, pada pelemparan kedua juga dia akan dari angka ini menghasilkan angka dan gambar. Ini angka. Ada 3 koin. Ya sebentar, ini masih 2 koin ya. Berarti ya. Pelemparan 1 kali lagi ada 3 koin. Ini berarti angka, ini gambar, ini angka, ini gambar. Kalian sudah tahu cara membacanya diagram pohon ini gimana? Belum. Nah, cara membacanya itu dari ini. Angka, angka, angka. Berarti sampelnya itu angka, terus angka, angka, gambar. Yang ini selesaikan dulu ya, Mbak. Salah baca Bu ya. Oh, kurang besar ya? Enggak, Bu, udah. Maju. Enggak emang minus. Dan selanjutnya itu gambar, gambar, gambar. Oh, langsung terakhir. Iya. Iya, maaf ya. Kita kan sebenarnya ini kalian bisa menulis semua karena yang ditentukan ruang sampelnya. Nanti ditentukan semua. Angka, 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 gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, dan selanjutnya. Nah, yang kedua kan berapa banyak kemungkinan hasil yang terjadi. Berarti ini semuanya ada berapa? Ada berapa? Benar. Berapa banyak kemungkinan hasil yang membuat peserta menang? Berarti nomor 1 jawabannya 8. Nomor 1 ruang sampelnya kan berarti ini. Sama dengan ini. Ini ruang sampelnya anak-anak. Nah, berapa banyak kemungkinan hasil membuat peserta menang? Yang mana? Paling sedikit 2. Berarti kan yang gambarnya 2. Ini yang masuk. Ini masuk. Ini bisa. Dan paling sedikit 2. Berarti kalau 3 kan berarti masuk kan? Berarti ada 4 kemungkinan. Bisakah kita menentukan banyaknya kemungkinan tanpa menulis satu persatu? Ada yang bisa? Bisa. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi. Sebentar, Ibu akan menghapus. Kombinasi itu kan campuran, Bu. Itu coba. Ibu lupa ya? Ibu lupa bentuknya. Nah, kombinasi itu cara kombinasi dari Kan kombinasi kok C bukan K. Combination. Sekali Mbak Putri. Soalnya Putri belakangan ini ke ini, Bu. Alhamdulillah, keliling dunia ya Mbak. Nah, N-nya itu ada permainan melempar 3 koin, berarti N-nya itu 3 koinnya. Dan R-nya itu paling sedikit 2 sisi gambar. R-nya kan berarti bisa 2 dan R-nya paling sedikit karena 3 koin berarti 3 sisi gambar. Berarti kombinasi dari 3,2 dengan 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Nah, faktorial ini kita bisa selesaikan dengan kalau 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kayak gini anak-anak.
Paham? Itu Bu. Iya, Bu. Ini kan materi kelas SD, kalian pulang aduh. Ini kan acara internasional. Kita harus tahu saat. Ya. Nah, kalau udah selesai, berarti ini hasilnya ada 3 dan kombinasi dari 3 dan 3. Nah, hasil dari kombinasi ini kita jumlahkan. Begitu anak-anak. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Bu, itu gimana, Bu? Yang itu kalau bisa 3, bawahnya jadinya 3, bawahnya ada 2, bawahnya ada 1, terus jadinya 3. Rumusnya dari kondisi sama dengan n faktorial n min s faktorial dari s faktorial. Ini rumusnya ya anak-anak. Ya, waktunya kita mengerjakan LKPD. Tadi kan kita kan sudah menghitung 1 sampai 4. Nah, itu kita gunakan untuk kelompok hari ini. Tidak kan? Nah, ini kalian bisa melihat cara mengerjakannya dan ada petunjuk penggunaan LKPD dan alat bantu. Alat bantunya ibu kasih satu lagi dadu. Kalian udah membawa gunting dan double tip? Tenang aja, ibu sudah membawa. Itu dipek ya Bu? Dadunya dipek. Udah dadu beneran. Oh tidak nak, karena ini efisiensi anggaran ya. Kita juga bayar. Bukan semuanya juga bayar. Bisa kalian kerjakan. Enggak gitu, Wali. Asal nilai kan. Kerjakan anak-anak, jangan bermain. Mereka berantem. Mereka belum jalan. Kalian dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Bu. Bisa nggak nyampe? Gampang ya nak? Cuma langsung balik. Itu buat Iya. Gimana? Baik, kita karena waktunya pengerjaannya sudah selesai, salah satu bisa menunjukkan hasil pengerjaannya. Mau kelompok siapa? Mas Angga bukan menggambar waktunya. Kita mengerjakan. Apa Anda mau maju? Tidak. Ayo Mas Wahid bisa maju. Nah, anak-anak dengarkan Mas Wahid dulu. Ya, tadi kelompok 1 nomor 1 hasil yang mungkin dari pelemparan 1 koin adalah angka dan juga gambar. Terus ruang sampelnya ada 2, angka atau gambar, yang S-nya ada 2, terus titik sampelnya ada 2. Oke, sama nggak jawabannya? Dengarkan tadi yang punya Mas Wahid sama atau enggak? sama. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Mas Wahid. Terima kasih. Nah,
Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Ruang sampel dan titik sampel. Cara mengerjakannya tidak ada berapa cara ruang sampelnya? 3 cara. Nah, untuk menentukan ruang sampel untuk dadu, gimana caranya tanpa menghitung? Kombinasi. Itu untuk yang pertanyaannya melemparnya dengan ditentukan kemenangannya 2 kali menang atau 2 kali gambar atau 3 kali. Sementara kalau banyak ruang sampel untuk pelemparan 1 kali berarti 2 pangkat N dan untuk dadu 6 pangkat N. Ayo, sekarang kita angkat jari kalian 1 sampai 5. Seberapa menyenangkankah pembelajaran hari ini? 5, 10. Terima kasih. 5, terima kasih. Soalnya kan tadi Ibu sudah membagikan kalian kertas. Nah, di kertas itu kalian bisa menulis satu hal yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini apa. Dan satu kertasnya itu juga ditulis apa yang masih sulit atau membingungkan untuk Ibu membaca dan kalian bisa melihatnya untuk pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan tutur kata atau yang kurang mengenakan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.